Rabbi fa'fa'na bibarakatihi. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang kami hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah atas junjungan yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya, para tabi'in hingga kita pengikutnya, dengan harapan semoga kita akan mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, suatu perkara yang Nabi selalu mengingatkan kepada kita di akhir zaman tentang umatnya yang ditakutkan adalah ketika kata Nabi, yang aku takutkan untuk umatku di akhir zaman nanti adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta akan dunia dan takut akan yang namanya kematian. Sedangkan kematian itu tidak pernah bisa mereka lari darinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan ketika kematian atau ajal itu datang kepada siapapun, maka sehebat apapun orang itu tidak bisa diundurkan walau hanya sesaat, ataupun dimajukan walaupun hanya sesaat. Itulah kuasanya Allah SWT yang menentukan tentang perihal kematian. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berjumpa dengan malaikat maut, malaikat Israel, kemudian Nabi Ibrahim meminta kepadanya, wahai Israel, andai kata ajalku hampir datang kepadaku, maka tolong kabari aku, agar aku mempersiapkan diriku menghadapi yang namanya kematian. Maka ketika suatu saat malaikat Israel datang kepada Nabi Ibrahim dan menyampaikan, Ibrahim, sesungguhnya Allah telah menentukan bahwa hidupmu hanya sampai hari ini, dan aku diutus oleh Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang untuk hari ini datang mencabut nyawamu. Maka Nabi Ibrahim melakukan protes kepada malaikat Israel, bukankah kita telah bersepakat bahwa ketika ajal hendak datang kepadaku, engkau memberi kabar kepadaku? Maka malaikat Israel mengatakan, betul Ibrahim, kesepakatan itu memang telah sama-sama kita sepakati bahwa aku akan datang kepadamu memberikan kabar bahwa engkau akan mengalami yang namanya kematian. Ketahuilah, setiap hari aku datang kepadamu 40 kali dalam sehari semalam. Kok ketika kamu datang kepadaku aku tidak tahu? Aku hanya tahu kalau hari ini engkau datang kepadaku dan mengatakan bahwa hidupku hanya sampai hari ini. Maka malaikat Israel mengatakan, sesungguhnya Allah mengutus aku datang kepadamu 40 kali dalam sehari dan semalam. Ketika aku datang, maka Allah tetapkan atas dirimu di mana rambutmu sudah beruban, kulitmu semakin keriput. Itulah tanda-tanda aku datang kepadamu. Aku memberikan teguran kepadamu bahwa ajalmu semakin dekat. Hanya engkau tidak menyadari. Ternyata seorang Nabiullah Ibrahim yang sangat dicintai oleh Allah begitu takut sekali akan datangnya kematian, ingin mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menyambut kematian. Bagaimana dengan kita umat akhir zaman ini? Sedangkan Nabi sendiri telah menegaskan kepada kita, justru menakuti umatnya, merasa takut, merasa risau kelak umat akhir zamannya mereka justru hidup lebih cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Bukan hanya kita, di zaman tabi'in ada seorang yang sangat zuhud, Imam Ja'far Shiddiq.
orang yang sangat taat beribadah. Kezuhudannya tidak bisa diragukan lagi. Hidupnya hanya mengabdikan dirinya semata-mata karena Allah. Tetapi ketika datang kematiannya, dia diganggu, dibujuk rayu oleh iblis yang datang mengganggu. Ketika Imam Ja'far As-Shadiq ingin dicabut nyawanya, maka setan pun datang, iblis pun datang mengganggunya. Saat itu Imam Ja'far As-Shadiq dibimbing oleh para muridnya untuk senantiasa melafalkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kata Imam Ja'far As-Shadiq, tidak, aku tidak akan mengatakan itu. Aku tidak akan mengatakan itu. Setiap kali dibimbing dengan kalimat tauhid, selalu dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, tidak, aku tidak mengatakan itu. Namun demikian, Allah sedikit memanjangkan usia Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika dikembalikan kesadarannya, maka ditanya oleh para muridnya, wahai Imam, apa gerangan yang terjadi padamu? Kami melihat engkau menghadapi sakaratul maut dan kami membimbingmu dengan kalimat tauhid, tetapi engkau justru menolaknya. Jangan, tidak, aku tidak akan mengatakan kalimat itu. Apa yang terjadi? Bukankah inilah kunci bahwa kita akan diterima iman dan Islam kita? Inilah kunci pembuka pintu surga. Kenapa ketika kami membimbingmu dengan kalimat tauhid ini, justru engkau menolaknya? Maka dijawab oleh Imam Ja'far As-Shadiq, benar. Ketika kalian membimbingku dengan kalimat tauhid, pada saat itu juga iblis datang kepadaku dan memberikan godaan bahwa jangan engkau mengatakan kalimat itu, tapi ucapkanlah, aku adalah imammu, aku adalah Tuhanmu, aku adalah pembimbingmu. Dipaksa Imam Ja'far As-Shadiq untuk mengakui bahwa iblis adalah Tuhannya, iblis adalah imamnya. Jadi saat kalimat tauhid ini dibimbing kepada telinga Imam Ja'far As-Shadiq, dia mendengar, beliau mendengar bimbingan tersebut. Tetapi saat itu juga iblis pun datang memberikan godaan dengan bahasa yang lain agar mengakui akan ketuhanan iblis, menjadikan iblis sebagai imamnya. Maka Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, tidak, aku tidak akan mengatakan itu. Barulah para muridnya tahu bahwa ternyata menghadapi sakaratul maut tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun mungkin setiap hari dalam hidup kita senantiasa kita melafalkan kalimat tauhid, setiap hari kita mungkin mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi tidak semudah itu ketika kita menghadapi kematian, menghadapi sakaratul maut, mampu kita ucapkan kalimat tauhid ini. Sehingga memang Nabi menganjurkan kepada kita, setiap orang yang menghadapi sakaratul maut, maka hendaklah kita bimbing dengan talqin, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dibisikkan di telinganya untuk dia ikuti. Sebab menghadapi sakaratul tidak mudah. Walaupun orang itu setiap saat senantiasa berzikir dengan kalimat tauhid, tapi tidak mudah ketika akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan apa yang sudah kami ceritakan tadi, kiranya menjadikan pelajaran bagi kita untuk membekali diri kita bahwa orang yang begitu zuhud, yang hidupnya sudah diabadikan hanya semata-mata karena Allah, bisa mengalami godaan seperti demikian. Apalagi macam kita di zaman sekarang yang justru terlena dengan kehidupan dunia. Waktu kita hanya kita habiskan hidup untuk kehidupan dunia. Ingat, Allah hanya sebentar. Hanya mungkin saat kita berdiri sholat, hanya itulah yang mungkin kita ingat pada Allah. Setelah itu sudah kita hanya sibuk lagi dengan urusan dunia. Orang yang begitu hanya mengabadikan hidupnya hanya kepada Allah, begitu menghadapi sakaratul maut, kesulitan untuk melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi dengan kita. Semoga tafsir yang singkat ini bisa memberikan dorongan moral untuk kita, untuk senantiasa kita memperbaiki diri kita, membekal diri kita untuk menghadapi kematian. Bahwa sesungguhnya kematian itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Hanya dengan menutup mata urusan selesai. Tidak demikian. Semoga mukadimah singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan selanjutnya kita akan membacakan